pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini di YouTube Pelangi Jimbaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran. Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Nah, di pembelajaran hari ini, di pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Subtema tetap subtema 1, ya. Anak-anak, sebelum itu anak-anak harus mempersiapkan bukunya, alat tulisnya, dan paling penting buku temanya dibawa itu, ya, sambil menyimak pembelajaran dari Ibu. Oke, anak-anak harus tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah atau anak-anak belajar di rumah, harus tetap semangat. Ibu juga akan tetap terus memberikan video pembelajaran dan Ibu akan tetap terus semangat memberikan itu, ya. Jadi kalian juga harus semangat belajar di rumah. Oke? Sebelum itu, Ibu ada yang kelupaan. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu berharap kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Ya,
Di tema 2, subtema 1, kita membahas tentang apa ya? Coba. Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Berarti antara pembelajaran 1 sampai nanti pembelajaran 6 akan terus tetap berkesinambungan. Itu namanya pembelajaran K13. Oleh sebab itu, kita step by step per pembelajaran kita akan ulas satu per satu. Nah, di pagi hari ini Ibu akan mengulas pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silakan anak-anak Ibu di rumah, silakan buka halaman 14. Nah, di halaman 14 itu kita hanya penjumlahan. Tapi tetap terus Ibu mengingatkan untuk anak-anak di rumah tetap hafalkan perkalian. Kita di kelas 3 sampai perkalian 5 dulu yang kita akan bahas nantinya ya. Sekarang kita penjumlahan, tapi Ibu sisipkan di sini. Tolong anak-anak belajar perkalian 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti kalau ada perkalian, Ibu akan memberikan perkalian itu dulu yang tadi Ibu sebut. Oke? Nah, kita akan kembali di halaman 14. Di halaman 14 itu kita belajar tentang penjumlahan, sifat penjumlahan. Coba, ini menentukan sifat pertukaran penjumlahan. Berarti itu sangat mudah ya buat kalian. Ya, pastinya anak-anak sangat bisa sekali untuk penjumlahan. Tapi namanya matematika, kalian juga harus namanya teliti dan fokus walaupun itu penjumlahan. Karena ini penjumlahannya pasti akan bersusun atau ada simpanannya. Jadi satu persatu double check kembali. Nah, nantinya kalau sebelum anak-anak mengumpulkan tugasnya, dicek kembali satu persatu pekerjaannya. Itu maksudnya Ibu. Ya sayang ya. Oke, lihat papan tulis sekarang. Kita masuk langsung di sifat pertukaran penjumlahan. Sebelum itu ada namanya sifat pertukarannya. Ini dulu yang kalian harus pahami ya. A plus B, B plus A. Ini dulu yang kalian saat mengerjakan sifat pertukaran penjumlahan, ini dulu yang kalian harus pahami. Polanya dulu yang dipahami. Baru bawahnya anak-anak bisa mengerjakan dengan benar, dengan baik. Pahami dulu polanya. A plus B sama dengan B plus A. Ingat ya, A plus B sama dengan B plus A. Mohon dari sini kalian pahami dulu, dipahami dulu sifatnya, rumusnya. Harus di luar kepala. Sifat pertukaran penjumlahan, sifatnya berarti A plus B sama dengan B plus A. Apapun itu kalau penjumlahan bilangannya dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Itu maksudnya. Itu intinya dari pertukaran sifat penjumlahan. Oke, mulai dari sini nak. Di sini ada 3, 4, 5 ditambah 421. Di situ hasilnya 766. Oke, kita hitung. Caranya bersusun. 421. Seret, tambah sama Ibu. Kita cari hasil 766. Kita mengulas lagi. 5 tambah 1, 6. Ya kan? 4 ditambah 2 berarti juga 6. 3 ditambah 4, lurusin, diluruskan ya, harus lurus. Caranya menghitung, ingat, Ibu ulang kembali. Caranya menghitung, apapun itu, baik perkalian, penjumlahan, pengurangan, untuk cara bersusun pendek, mohon tolong diingat nak ya. Kita mulai dari belakang, oke? Kita mulai dari belakang. 6, 5 tambah 1, 6, 4 tambah 2, 6,
3 tambah 4, 7. Selesai kan? 766. Oke. Selanjutnya di sampingnya Ibu hapus di sini ya. Saya anggap kalian sudah memahami. Ya sayang ya, coba dipahami terlebih dahulu sebelum Ibu akan menghapus. Oke. Kalau sudah, saya akan hapus. Di sampingnya masalah B plus A, dibalik ini A, ini B maksudnya. B plus A sifatnya, berarti B-nya 421 ditambah 345 tetap sama, hasilnya juga 766. Jadi di sini sifat pertukaran penjumlahan penjumlahannya berarti A plus B. A, B. Berarti 345 ditambah 421 sama dengan B plus A. B plus A. B-nya 421 ditambah 345. Ibu ulang pelan-pelan ya. A plus B berarti 345 ditambah 421 sama dengan B plus A. 421 ditambah 345 sama dengan 766. Pahami terlebih dahulu. Itu yang dimaksud sifat pertukaran penjumlahan. Kita di awal tema 2, kita pemanasan dulu. Biasanya seperti itu. Nanti di ujung, di belakang kita akan menghadapi perkalian. Maka dari itu, Ibu memohon dengan sangat untuk anak-anak Ibu khususnya kelas 3, tolong dihafalkan perkalian 2, 3, 4, dan 5. Itu dulu ya nak ya, stepnya. Tidak akan jauh-jauh Ibu akan memberikan nantinya kalau soal perkalian, tidak akan jauh-jauh di perkalian 2, 3, 4, dan 5. Oke? Nah, ini di pembelajaran 3. Ya. Di sini A plus B-nya penjumlahannya menggunakan ratusan, 345. Tapi cara dan sifatnya sama saja. Jadi kita harus hafal ini kuncinya, rumusnya. Nih, di belakang tidak ada masalah di situ ya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajaran 4 subtema 1. Ya, tetap kita di tema 2 sekarang. Kita tolong anak-anak buka halaman 18. 18 anak-anak buka ya. 18. Kita belajar pengalaman menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tapi di sini kita menerapkan perilakunya itu di rumah. Ya, di rumah. Oke. Jadi ini spesifiknya atau khususnya kita di rumah. Jadi yang kita bahas adalah perilaku kita yang mencerminkan tentang sila kedua, tetapi ruang lingkupnya atau ruangnya atau tempatnya itu di rumah. Oke. Nah, bagaimana Bu cara kita menerapkan sila kedua itu di rumah? Bagaimana itu caranya? Silakan kalian buka di halaman 18. Ya kan, di situ ada cerita kalau Sinta biasa membantu ibu menyirami tanaman. Membantu ibu menyirami tanaman termasuk perilaku sesuai dengan sila kedua
Pancasila. Coba, Pancasila sila kedua bunyinya bagaimana? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Kalian harus hafal Pancasila di luar kepala. Udah kelas 3, hanya 5 saja masa tidak hafal, nak? Ya kan? Benar kan, Ibu? Nah, di sini perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila sebagai berikut. Ada 4 tata cara atau perilaku yang kalian bisa teladani atau contoh atau anak-anak bisa terapkan itu di rumah. Yang pertama, melaksanakan nasihat orang tua. Pasti itu. Nasihat harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Apalagi itu orang tua. Pasti anak-anak tidak mungkin bilang tidak mah, no mah, tidak, jangan. Atau tidak pak, saya tidak mau seperti ini. Tidak seperti itu. Kita bisa, kalau memang itu tidak berkenan atau tidak sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya orang tua menyuruh keinginannya dan anak-anak tidak sesuai dengan keinginan anak-anak bisa menjawabnya itu dengan baik dan menjelaskan, begini loh maksud saya. Tapi ingat, dan perlu kalian harus ingat, menjelaskan ke orang tua itu dengan nada atau kata itu yang sopan. Begini loh ma, begini loh pak, maksud saya seperti ini loh. Jadi orang tua tidak punya berpikiran kalau anak-anak itu durhaka atau berani ke orang tua. Berarti di sini yang perlu kalian ingat yaitu caranya. Cara kalian. Jadi caranya harus diubah, harus yang baik, harus yang sopan, tidak pakai membentak. Tidak seperti itu. Harus yang baik caranya. Ya. Dan yang kedua, saling menghargai antar anggota keluarga. Pasti. Kalau ingin sesama anggota, kita kan tinggal di rumah karena itu kan bukan hanya satu saja. Berarti berbanyak orang, ada banyak orang, ada kakak, ada mama, ada adik, bahkan ada nenek, ada kakek, ya atau saudara yang lain. Nah, itu harus berkomunikasi yang baik. Komunikasikan yang baik. Ya, kita harus saling menghargai dan juga saling membantu. Misalnya ada kegiatan apapun itu, kita juga di rumah harus menghargai. Oh iya, saya harus begini sikap saya. Bersikaplah kita seolah-olah kita sikap kita diperbaiki untuk menghargai itu tadi. Misal ada kegiatan di rumah dan kegiatan di rumah itu yang punya kegiatan misalnya ibu kalian, mama anak-anak. Misalnya ada arisan di rumah. Atau ada hajatan apa besar di rumah, atau ada upacara keagamaan di rumah kalian. Bagaimana kalian bisa menghargai itu? Pertama, ikut berpartisipasi. Kedua, anak-anak harus mencontohkan sikap yang baik. Ya tidak rame, ya bersikap yang baik. Kalau bisa membantu mamanya, itu yang dinamakan kita saling menghargai. Ya sayang ya, harus perlu kalian ingat nah itu. Yang ketiga, bersikap sopan kepada semua anggota keluarga. Pastinya anak-anak disekolahkan, di rumah juga diajarin sopan santun. Bu Tika terutama juga akan selalu menerapkan bagaimana atau mendidik kalian atau mengajarkan kalian tentang namanya sopan santun. Ya, sopan santun itu penting, itu perlu. Nanti sopan santun itu, sikap itu kalian akan bawa nanti sampai besar. Dan kalau anak-anak tidak punya sikap itu, pastinya diginiin, itu anak siapa ya nggak punya perilaku yang baik? Kena orang tuanya. Dikira orang tuanya tidak mendidik namanya sopan santun, padahal dididik.
Jadi anak-anak harus menerapkan itu sopan santun. Itu muridnya siapa ya? Wali kelasnya siapa itu ya? Kok anaknya nggak punya sopan santun? Kena dah Butika. Itu anaknya Butika loh, kelas 3, walinya itu Butika. Kena kan? Jadi apa sayang di sini yang kalian bisa ambil dari situ? Jadi apapun itu pengajaran, namanya sopan santun, apalagi sudah kelas 3 sayang, mau naik kelas 4 loh, sebentar lagi, tinggal 1 tahun ya. Habis itu naik naik kelas 4 tahun 2021 ya kan? Jadi diperbaiki perilakunya, sudah besar, bukan anak kecil lagi. Ya, sifatnya, perilakunya, cara bicara ke orang tua harus diperbaiki step by step. Dimulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Kalau kalian belum pernah mencoba, tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali kita mencoba untuk memperbaiki sikap kita. Ya. Dan yang terakhir, meminta izin sebelum meminjam barang anggota keluarga. Walaupun itu barang punya kakak, punya papa, punya mama, atau punya adik kalian, nih sikap yang baik. Kalau bukan milik kalian, bukan milik anak-anak, pinjam yang baik. Kakak, saya boleh pinjam bukunya? Atau adik, dek, kakak mau pinjam misalnya pensil, bisa bicara baik-baik, bisa minta izin terlebih dahulu, tidak asal ambil, tidak. Walaupun itu punya keluarga. Untuk apa sih Bu kita saling minta izin seperti ini? Biar tidak ada kata menuduh. Waduh, kamu ambil ya tadi di sana. Tidak seperti itu. Jadi kita mengurangi konflik, mengurangi kesalahpahaman di keluarga. Ya itu dibutuhkan. Kita bicara, ini Bu saya pinjam, Kak saya pinjam, atau Dek kakak pinjam. Nggak ada salahnya kan kita meminjam, ya nggak? Tidak ada salah di sini. Oke? Nah, sekian dari pembelajaran Ibu, pembahasan Ibu di subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Nanti kalau anak-anak belum memahami, anak-anak bisa membuka channel YouTube Pelangi Jimbaran. Semoga ilmu yang Ibu berikan pagi hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa mengerti dan memahami isi dari video pembelajaran Ibu. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan selamat pagi. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali, kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke? Tetap semangat ya anak-anak ya, jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke, tetap semangat.